Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya ada sore throat, so kita akan menyanyi nanti setelah selesai. Kita puji Tuhan sebagai doa kita untuk menutup. Mari kita buka di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau datang dan mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ajar kami setia Tuhan. Dalam segala tantangan yang ada yang kami hadapi pada setiap hari, kami tidak menyerah, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami percaya Allah yang kami sembah menyertai kami, memberikan yang baik buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Buka hati dan telinga kami, sehingga kami boleh dengar firman Tuhan. Dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Agak susah untuk telan juga ya. Telan air liur juga agak susah. Karena throat saya, tenggorokan saya agak sakit. Saudara, ini belum masuk winter, tapi sudah dingin dari 1-2 mingguan ya. Ya, tapi puji Tuhan, kita ada baju-baju yang lengkap, yang hangat, jadi saya bisa pakai. Kita baca hari ini cukup panjang dari Matius 12 ayat 1 sampai 50. Mari kita segera baca. In Jesus name. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh orang yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun mereka tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, pada zaman itu handpicking ya, atau mengambil sedikit gandum dari ladang seorang tetangga diperbolehkan. Handpicking jadi diambil langsung makan, bukan buat dikumpulin dibawa begitu ya. Dan ini tidak dikategorikan sebagai stealing atau mencuri atau pencurian. Tetapi untuk bekerja memetik gandum pada hari Sabat itu dilarang. Begitu banyak aturan orang Yahudi tentang bekerja atau work pada hari Sabat yang tidak diperbolehkan. Dari catatan kaki atau footnote di New King James Version Bible English dikatakan bahwa para rabi atau ahli-ahli Taurat atau guru-guru orang Yahudi, mereka membagi macam-macam pekerjaan yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat itu menjadi 39 kategori. Dan setiap kategori mempunyai sub-kategori atau bagian-bagian lain di bawahnya. Jadi banyak sekali peraturannya. Contohnya, 3 kategori dari pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat yaitu picking, memetik, threshing, merontokkan, dan winnowing, menampi. Murid-murid Tuhan Yesus melanggar ketiga hal tersebut. Mereka memetik gandum, menggosok gandum di antara tangan mereka untuk mengupas kulit gandum, itu seperti merontokkan, dan membuang sekam atau kulit gandum yang berarti winnowing, menampi. Nah, menurut orang Yahudi, mereka sudah melanggar. Menurut orang Farisi, mereka sudah melanggar apa yang ditetapkan dalam kategori pekerjaan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi menegur Yesus.
Tapi Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama tentang Daud yang makan roti sajian yang hanya untuk imam-imam. Tapi Daud dan pengikut-pengikutnya memakannya karena mereka lapar. Tuhan Yesus juga bilang ada banyak imam-imam juga yang melanggar hukum Sabat ketika mereka ada di dalam bait Allah. Tapi mereka tidak bersalah karena mereka imam. Jadi jabatan juga ada perkecualian. Kemudian Yesus menegaskan supaya mereka tahu bahwa yang Tuhan Yesus kehendaki ialah belas kasih, mercy, kemurahan, bukan persembahan atau sacrifice. Dan anak manusia yaitu Yesus sendiri, dialah Tuhan atas hari Sabat. Kita teruskan perikop berikutnya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia, Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Puji Tuhan. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang yang sakit itu, yang tangan kiri, yang tangan salah satu tangannya tidak bisa di straight, ya, dilempengin. Dan orang itu mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, kemudian Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat mereka yaitu sinagog. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya, mungkin karena stroke ya, satu bagian dari tubuhnya. Tangannya tidak bisa digerakkan. Dan lagi-lagi orang-orang Farisi ini mau mencoba Yesus dengan bertanya apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Orang Farisi mereka selalu mau mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kita lebih pandai dari mereka. Ia tahu maksud pertanyaan orang-orang Farisi itu yaitu untuk menjebaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil perumpamaan seekor domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Apakah salah satu dari orang Farisi itu akan mengangkat domba itu dari lubang? Bagaimana dengan manusia yang lebih berharga dari binatang? Apakah ia tidak layak ditolong pada hari Sabat? Yesus menegaskan bahwa menyembuhkan orang pada hari Sabat itu lawful, sah, legal, diperbolehkan. Berbuat sesuatu yang baik pada hari Sabat diperbolehkan. Karena sesuai hukum orang Farisi dan orang Yahudi, banyak rabi-rabi atau kepala-kepala ibadah hanya diperbolehkan menyembuhkan atau membantu orang kalau hal itu mengancam jiwa orang tersebut. Menyembuhkan orang pada hari Sabat maksudnya. Kalau mengancam jiwa mereka, oke, mereka boleh atau diperkenankan untuk melakukannya. Misalnya ada orang yang kecebur gitu ya dan hampir mati tenggelam di sungai, di perairan lah. Nah, maka dia boleh ditolong karena hal itu akan mengancam jiwanya. Tapi kalau seseorang patah tulang, patah kaki, batuk, pilek, kesleo dan lain-lain, penyakit yang tidak mengancam jiwa mereka, itu dilarang bagi imam untuk menolong mereka dan juga untuk mendoakan mereka. Nah, itu yang mereka percaya orang-orang Farisi dan Yahudi ini. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan Yahudi itu bahwa Yesus, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya. Karena itu Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa dan otoritasnya dengan menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah itu. Tuhan Yesus menyuruh orang itu untuk stretch, meregang tangannya. Dan seketika itu juga tangannya pulih dan kuat lagi. Stroke-nya hilang. Puji Tuhan.
Dan karena merasa malu dan kesal, orang-orang Farisi itu kemudian keluar dari rumah ibadat mereka, dari sinagog itu, dan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tahu maksud mereka, lalu ia menyingkir dari sana. Tuhan Yesus menyingkir bukan karena takut ditangkap dan dibunuh, tapi karena saatnya belum tiba. Ia tahu waktunya. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang mengikuti Yesus dikatakan. Multitude, orang banyak masih mengikuti Yesus, dan dikatakan juga dalam firman pembacaan tadi, Yesus menyembuhkan mereka semua. Jadi Tuhan Yesus banyak melakukan kesembuhan. Tetapi hanya beberapa yang dimasukkan dalam catatan di gospel atau di Injil. Ya, ada orang-orang tertentu yang diambil, tapi berbondong-bondong orang, multitude yang dia sembuhkan itu tidak diketahui jumlahnya, tapi tetap dicatat, tapi tidak diketahui jumlahnya. Tapi setiap ada kerumunan orang yang minta disembuhkan, gospel atau Injil mengatakan ia menyembuhkan mereka semua. He healed all. Tidak ada yang tertinggal. Semua yang datang disembuhkan. Jadi kalau ada mukjizat kesembuhan tidak ada terkecuali Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Kita masuk pada judul yang berikutnya, Yesus hamba Tuhan. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kita tahu karena waktunya belum tiba. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, dalam ayat 18 sampai 21 ini Matius, penulis Injil Matius, mengambil nubuatan yang Nabi Yesaya katakan di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, kita bisa tahu apa saja, mengatakan bahwa Yesus yang pertama adalah hamba Allah atau anak Allah. Yang kedua, Yesus dipilih dan dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyenangkan hati Allah karena ketaatannya. Keempat, Tuhan Yesus membawa atau memiliki roh Allah di dalam dirinya. Yang kelima, Tuhan Yesus akan memerintah kerajaan dunia termasuk bangsa-bangsa. Yang keenam, Tuhan Yesus rendah hati dan tanpa atau tidak ada kekerasan. Ketujuh, Tuhan Yesus akan memasukkan orang-orang yang bukan Yahudi dalam rencana penyelamatannya. Jadi ia tidak hanya berfokus pada orang Yahudi lagi, tapi terbuka untuk Gentiles juga. Yesus pengasih akan orang-orang yang lemah dan tertindas. Ia tidak membuang, yang ke-9, ia tidak membuang mereka yang lemah, tertindas, berduka atau berdosa. Tapi ia mengampuni, menyembuhkan, dan memberi kekuatan kepada mereka. Ini nubuatan Nabi Yesaya ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Nubuatan Nabi Yesaya tentang siapa Yesus dan karakter Yesus sangat tepat. Karena apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu kita tahu, itulah pribadi Yesus, itu yang dia lakukan. Seterusnya, kita masuk dalam perikop Yesus dan Beelzebul, ayat 22 sampai 30. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si buta itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Iya, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghuni setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis,
ia pun bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku, Tuhan Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, menyembuhkan orang yang buta tuli dan banyak orang saat itu menjadi takjub. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tuli ini. Orang banyak menjadi takjub dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Anak Daud ini berarti bahwa Yesus mempunyai darah dari keturunan raja atau ada darah royalty begitu. Tetapi orang-orang Farisi, mereka juga masih mengikuti Yesus meskipun dibilang Tuhan Yesus menyingkir, tapi mereka masih mengikuti karena pengen tahu apalagi nih yang mau Tuhan Yesus lakukan, begitu kali ya. Orang Farisi masih terus mengikuti Yesus dan mereka tidak senang dengan setiap mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin karena syirik, mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus juga dia masih banyak menarik peminat, perhatian orang. Ini juga membuat orang-orang Farisi sirik atau jealous atau iri hati. Orang Farisi mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu tuli itu dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah Baal, dewa badai atau dewa kesuburan orang Kanaan. Dalam perjanjian lama, penyembahan pada Baal bersaing dengan penyembahan kepada Allah. Jadi banyak orang yang menyembah Baal pada perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, masalahnya bukan Baal lagi, tetapi orang-orang yang tidak percaya ini, orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, dan mereka yang tidak percaya. Juga masih ada pemujaan-pemujaan. Dan setan adalah spirit atau roh yang ada dalam Baal itu. Jadi Beelzebul sama dengan setan, atau nama lain dari setan. Dan Tuhan Yesus berkata, bagaimana mungkin setan mengusir setan? Kalau mereka saling menghardik seperti itu, maka mungkin kerajaan mereka tidak akan bertahan. Dan setan tidak sebodoh itu. Tetapi Yesus bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus juga mengatakan, ia punya kuasa untuk mengusir setan. Ia akan mengikat dulu setan itu, lalu mengambil alih orang yang mau Tuhan Yesus selamatkan. Diikat dulu kuasa kegelapan itu, roh jahat itu. Ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi orang-orang Farisi mengejek Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan kuasa setan. Berarti mereka sudah mengejek Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam Yesus, yang Tuhan Yesus pakai untuk melepaskan orang, menyembuhkan orang. Nah, ini suatu penghujatan kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan dosa seperti ini tidak akan diampuni. Kalau mereka menentang anak manusia, yaitu menentang Yesus, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus, mereka akan diampuni. Tapi kalau mereka tentang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Yesus, maka tidak ada pengampunan bagi mereka, karena itu berarti penolakan yang terang-terangan dan saklek akan Tuhan Yesus. Ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya.
Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Betul. Kalau pohonnya udah wither gitu ya, udah mau mati, terusnya kering atau gimana, bagaimana dia bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi, bahkan memanggil mereka dengan keturunan ular beludak. Suatu perkataan yang keras dan kasar, ya sepertinya kasar. Tapi mungkin Tuhan Yesus sudah sangat kesal dengan kebebalan hati orang-orang Farisi ini. Orang Farisi ini sudah mengikuti Yesus ke sana kemari, dan mereka juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri banyak orang-orang yang disembuhkan dari segala macam penyakit dan juga dilepaskan dari roh-roh jahat. Tapi mereka masih saja tidak percaya dan malah mau mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengecam orang Farisi yang berpura-pura berkata baik, padahal hatinya jahat. Karena apa yang diucapkan mulut berasal dari hati. Dan setiap kata-kata yang diucapkan orang akan mereka pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Perkataan kita akan membenarkan kita atau menghukum kita. Kita teruskan dengan judul tanda Yunus ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, Yesus. Much more. Lebih, sangat lebih dari Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tuhan Yesus memperbandingkan lagi dengan Salomo. Tuhan Yesus lebih daripada Salomo. Saudara, beberapa dari ahli Taurat dan orang Farisi masih minta tanda pada Yesus. Betapa bebalnya mereka. Mereka sudah melihat banyak mukjizat dan masih meminta tanda. Makanya Yesus terus bilang dia tidak akan memberikan tanda. Tidak ada lagi tanda bagi mereka selain tanda Nabi Yunus. Kita tahu Yunus tinggal 3 hari di dalam perut ikan, yang akan sama dengan Yesus yang akan tinggal 3 hari di dalam perut bumi dalam kematiannya. Karena Yunus, pemberitaan oleh Yunus, yang cuma Yunus sampaikan amanat dari Allah kepada orang-orang Niniwe dan mereka bertobat. Tapi angkatan ini, maksudnya orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat, mungkin juga berbicara kepada kita angkatan ini. Sudah melihat, waktu itu mereka sudah melihat Yesus dan segala keajaiban yang dia lakukan, mereka masih belum juga mau percaya dan bertobat. Dan angkatan ini dengan kita sudah mendengar tentang pemberitaan Tuhan Yesus, sudah banyak melihat mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab, dalam Gospel, dalam Injil, dan juga banyak kejadian yang bisa terjadi sekarang ini dengan mukjizat-mukjizat. Tidak ada yang mustahil. Banyak saudara, tapi banyak orang juga yang masih
skeptical, tidak percaya. Apalagi, tanda apalagi yang harus diberikan kepada orang-orang yang bebal ini. Kita teruskan dengan kembalinya roh jahat. Ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata juga pada angkatan yang jahat saat ini, pada saat kita zaman sekarang ini. Saudara, ketika suatu pemulihan terjadi, ada suatu kesembuhan, keterbebasan dari ikatan kecanduan, pemulihan dari kekurangan dan lain-lain, ada suatu mukjizat yang engkau terima, yang kita terima. Tapi saudara tidak menjaga terus supaya rumah saudara, yaitu hati dan hidup saudara, bersih dan terus terisi dengan firman Tuhan. Dan membiarkan rumah rohani saudara kosong. Setelah menerima pengampunan, setelah menerima kesembuhan, berkat dan segala macam, saudara kembali kepada kehidupan yang lama, membiarkan rumah rohani saudara kosong. Maka roh jahat yang sudah pergi itu, setelah dia kelayapan sono sini tapi dia belum dapat tempat, dia akan ngelirik-lirik lagi rumahnya yang lama. Engkau yang dulu pernah melakukan hal-hal ya yang sudah bertobat, berarti dia sudah tahu kalau roh jahat sudah keluar daripada engkau, dia sudah tahu pernah ada di situ. Jadi dia lirik-lirik lagi. Oh, ini lagi kosong rumahnya ya. Dia sibuk, kalian sibuk dengan kehidupan sehari-hari, sudah dapat berkat Tuhan, kesembuhan, berkat jasmani segala macam. Sibuk. Engkau tidak mengisi kehidupanmu dengan firman Tuhan, dengan spiritual thing, dengan hal-hal yang rohani, rumahmu menjadi kosong dan iblis melirik-lirik lagi. Dan kali ini dia akan mengajak 7 temannya yang lebih jahat untuk masuk ke dalam rumah, ke dalam tubuhmu, ke dalam hidupmu. Jadi saudara, kalau iblis ini sudah bawa teman, 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia, berarti kerusakan. Kerusakannya atas hidupmu, atas dirimu akan lebih buruk. Misalnya, karena kemurahan Tuhan engkau sudah disembuhkan dari diabetes, tapi engkau tidak tetap tinggal atau tidak membangun kehidupan rohanimu. Engkau kembali kepada kehidupanmu yang semaunya. Akhirnya engkau sakit lagi, tapi kali ini sakitnya akan tambah parah, lebih parah. Kita teruskan sebelum kita masuk dalam rema. Yesus dan sanak saudaranya ayat 46 sampai 50. Yay, finally 50 ayat. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu itu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus mengatakan ini bukan untuk menunjukkan ketidakhormatan atau tidak ada kasihnya kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Tapi ia mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan nilai yang lebih atau lebih mengutamakan hubungan yang spiritual atau yang rohani dengan murid-muridnya daripada hubungan secara fisik dengan ibu dan saudara-saudaranya. Mungkin ini kedengaran terlalu kasar buat kita. Dan juga buat saudara-saudara Yesus apalagi pada saat itu ya.
tetapi kemudian mereka akan mengerti. Karena pada awal-awal pelayanan Yesus, saudara-saudara Yesus belum mengerti. Tapi kemudian kita lihat Yakobus atau James, saudara Yesus, dia menulis kitab Yakobus. Dan Yudas atau Jude, saudara James yang berarti saudara Yesus juga, dia menulis kitab Yudas dalam perjanjian baru. Saudara, apa pengajaran Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berbelas kasih dan bermurah hati kepada setiap orang pada setiap saat. Jangan seperti orang Farisi yang cuma menunjuk-nunjuk saja tapi tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua yang sakit tidak terkecuali. Semua yang datang disembuhkan. Jadi datanglah kepada Yesus dan minta kuasanya. Minta kuasanya dinyatakan sehingga ia menyembuhkanmu dan memulihkanmu. Tidak ada perkara yang terlalu besar atau terlalu sulit buat Yesus. Yang ketiga, hati-hati saudara dengan penyembuhan-penyembuhan alternatif. Mereka yang kelihatannya rohani, pakai nama pater gitu ya, ataupun pendeta, tapi gaya penyembuhan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya kasih contoh, belasan tahun lalu ada seseorang yang namanya saya lupa ya. Saya sekali ikut ke sana sama kakak saya. Kakak saya mah dia percaya banget gitu sama orang ini, katanya bisa menyembuhkan. Ya, tapi saya mah cuma ikut-ikutan aja, mau lihat gitu, karena pengen tahu. Makanya ya saya ikut juga sama dia ya. Nah, waktu itu saya ada penyakit mah sampai sekarang juga, tapi puji Tuhan karena puasa yang saya lakukan, mah saya tidak lagi. Biasanya itu saya burping gitu ya. Terusnya ada kembung terus begitu ya. Nah, terus ketika giliran saya, Bapak ini seperti menyedot sesuatu dari perut saya, tapi saya tidak lihat dia ada apa-apa gitu ya di mulutnya. Karena yang lain-lain cerita sama saya kalau ada sesuatu gitu. Kalau ada penyakit kanker terusnya dia sedot kayaknya, terusnya dia bisa muntahin darah begitu. Saya emang ngeliatin aja gitu apa yang dia lakukan, saya nggak merem. Saya mau tahu apa ada darah nggak di mulutnya begitu. Iya, tapi itu juga suatu kesalahan ya. Kita tidak boleh bermain-main dengan hal itu. Apapun itu, seperti kita juga cuma mau tahu, tapinya kita melakukannya, itu salah. Karena itu setelah itu saya mohon ampun sama Tuhan. Saya bertobat. Meskipun saya tidak percaya, tapi saya sudah coba-coba, itu dosa. Makanya saya terus minta ampun. Dan saya percaya di dunia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa iblis atau kuasa Yesus. Dan saya tahu pada saat itu dia tidak memakai kuasa Yesus, tapi kuasa yang lain. Dan keempat, saudara, jangan tantang atau mengejek roh Allah atau Roh Kudus. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, yang saat ini menyertai dan ada bersama kita. Jangan mengecam orang-orang yang bicara dalam bahasa roh, atau mengecam mereka yang bicara banyak tentang Roh Kudus. Karena ini memang zamannya Roh Kudus. Kuasa Allah dalam perjanjian lama dimanifestasikan di dalam Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Dan saat ini kuasa itu dimanifestasikan dalam kuasa Roh Kudusnya. Jadi jangan mencela orang yang berbahasa roh. Karena tidak ada pengampunan bagi mereka yang menghujat Roh Kudus. Orang yang menolak Roh Kudus berarti menolak Yesus dan menolak Allah itu sendiri. Yang kelima, jangan berkata sia-sia karena apa yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Apa yang diucapkan mulut berasal dari hati. Karena perkataan kita akan membenarkan kita atau menghukum kita. Tuhan Yesus mengecam orang Farisi yang pura-pura berkata baik padahal hatinya jahat. Jadikan hati kita murni sehingga apapun yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang murni, yang benar, yang tidak pura-pura. Yang keenam,
Saudara, jangan balik ke kehidupanmu yang lama kalau engkau sudah dibebaskan, disembuhkan, diberkati, dan lain-lain. Karena kalau engkau tidak tinggal tetap di dalam Tuhan, kehidupan rohanimu jadi kosong lagi. Iblis akan datang dengan 7 temannya yang lebih jahat untuk menghuni tubuhmu, untuk menghuni kehidupanmu. Dengan demikian kerusakan dalam hidupmu, dalam tubuhmu itu akan lebih parah. Ketujuh, seorang pecandu narkoba atau peminum yang sudah bertobat, ini kesaksian ya. Ketujuh adalah kesaksian deh. Adalah seorang peminum nih, seorang pendeta di Bible College menceritakan dia kenal seorang yang pecandu narkoba, peminum, dan dia sudah bertobat. Kemudian dia dipulihkan. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia tidak tetap tinggal di dalam Tuhan. Tergoda dunia lagi. Tidak berdoa dan ke gereja lagi. Putus hubungan dengan orang-orang yang seiman. Suatu saat, pastor ini yang membebaskan dia itu melakukan pelayanan ke rumah sakit. Dan pastor ini terkejut melihat orang yang pernah dia lepaskan itu ada di rumah sakit dan kakinya diamputasi. Pastor ini bertanya, apa yang terjadi? Dan orang itu menceritakan apa yang terjadi. Jadi saudara, pegang imanmu dan kebenaran yang sudah engkau dapat sampai pada akhirnya. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot dan dia menjadi tiang garam. Maju terus di dalam Tuhan. Amin. Kita akan tutup dengan sebuah pujian sebagai doa kita. Dan saya akan berusaha untuk menghabiskan satu pasal setiap hari supaya lebih cepat meskipun agak panjang. Puji Tuhan, mari kita berdoa di dalam lagu ini. Haleluya. Tuhan, atas kekuatan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih kekuatan Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus penghibur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur senantiasa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan atas keselamatan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus penghibur. Oh haleluya, haleluya. Kami ucap syukur senantiasa Tuhan. Engkau sudah berikan kami kekuatan. Engkau berikan kekuatan buat kami. Engkau berikan hikmat bagi kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, kita akan bertemu kembali esok hari Senin. Ini hari Jumat ya, saya kira ini masih Kamis. Okay, I'll see you again next week on Monday. Tuhan Yesus memberkati. Amin.